Hai, what's up geek? Di awal tahun ini kita akan bikin konten motovlogan lagi ya. Kita akan jalan-jalan ke area-area yang unexpectable. Kita akan gunakan salah satu dari motor ini ya, apakah si Keong Vario ataukah si Keong Honda Beat 110 cc ini yang sama-sama warna ireng ya. Jadi let's go lah ya, kita bikin vlog nih di awal tahun baru ini ya. Kemarin udah sih bikin satu ya, cuma itu kurang proper lah ya. Sekarang kita akan sedikit lebih proper lah. By the way, ini sekarang kita sekitar jam 10 pagi ya, menjelang siang. Dan perut kita udah mulai keroncongan nih, so kita akan nyari snack dulu lah pokoknya. Aduh, ini ada penjual serba ada. Palu gak ada sih itu kayaknya. Apa yang lu minta gue ada itu. Kayaknya itu semua ada itu. Apa ya itu ya? Ya pokoknya penjual apa ya? Sarapan gitu lah. Sayuran juga ada sih kayaknya. Oke deh, sekarang kita udah ada di area Jalan Raya Kosambi Lagasari ya, yang relatif sepi dan juga seperti biasa ya, lokasi di Karawang Side B itu panas. Dan ini udah apa ya, 2 hari kayaknya deh. Cuacanya oke nih sebetulnya. Karena 2 hari yang lalu tuh udah apa tuh hujan gitu ya, musim hujan. Selalu hujan gitu, nggak tentu gitu. Biasanya jam segini udah hujan tuh kalau 2 hari sebelumnya. Nah ini 2 hari kesini udah oke nih. Ya at least jemuran pada kering lah ya. Karena kalau panas nggak ada yang kering tuh agak susah sih kalau musim hujan tuh sebetulnya ya. Jadi karena sekarang itu sepertinya anak sekolah itu belum masuk ya, meskipun ada sih ya 1-2 sekolah yang mulai masuk gitu. Tapi mostly kayaknya sih belum masuk untuk area sini ya. Jadi memang relatif sepi nih. Tapi kalau karyawan sih oke ya. Anak sekolah sih masih dalam masa liburan sih kayaknya. Jadi MBG belum bergeliat lagi nih. Aduh. By the way, ini memang cuacanya memang agak panas ya. Lumayan panas lah untuk Karawang, dan kalau kita lihat atas langit tuh waduh putih ya, nggak ada mendung-mendungnya nih. Tapi biasanya sih cuaca kayak gini tuh sore hari ya, sekitar jam 5-an gitu sih biasanya hujan atau gerimis sih. Biasanya hujannya tuh sampai malam, tapi nggak tahu deh hari ini ya. By the way, hari ini tuh hari Selasa ya, Selasa tanggal berapa nih, tanggal 6 Januari ya. 6 Januari di tahun baru 2026 ini. Teman-teman punya target apa nih di 2026 nih? Punya goals apa nih di 2026 ya? Kalau kita sih ya target kita sih nggak muluk-muluk ya. At least kita udah bisa inilah di 2026 ini subscriber kita nambah gitu. Jam tayang channel ini nambah. Ya at least di 2026 target kita sih udah bisa monet lah ya, monet dari channel motoran ini. Jadi kita lihat aja lah di tahun 2026 ini ya. Oh ya, by the way, apa ya, lebaran tuh bulan puasa itu sebentar lagi ya, 1,5 bulan lagi gitu. Kalau Muhammadiyah sih udah menetapkan ya tanggal 18 Februari deh kalau nggak salah ya. Jadi mulai puasa itu kalau teman-teman di Muhammadiyah itu udah tanggal 18 Februari itu mulai puasa. Kalau pemerintah juga kayaknya sih nggak akan jauh dari itu ya. Pertengahan Februari kayaknya kita udah mulai puasa tuh. Jadi memang 1,5 bulan lagi kita memasuki bulan puasa nih. Nah kita akan geber itu nanti ya, bikin konten motovlogan. Ya kita nanti lah ya, kita juga lagi ini nih ngumpulin uang nih buat modal konten. Ini kita memasuki ini nih ya, perumahan, aduh lupa sih namanya apa ya, Grand apa sih, Mustika Prakarsa ya, Mustika Prakarsa ya.
yang lokasinya ada di area Cicangor ya, Dusun Cicangor, Desa Cibalongsari apa Duren nih masuknya. Nah ini juga salah satu perumahan yang udah lama banget sih ini ya, mungkin gak jauh beda dengan perumahan Trangsari gitu, waktu awal-awal berdirinya ya, tahun berdirinya. Dan ini tuh kita jalur alternatif untuk ke daerah Gria ya, jadi bukan jalur utama jalan rayanya, jadi kita masuk perumahan. Dan memang untuk area Gria, rumah sakit Fikri Intan itu kan banyak jalan tikusnya lah, jadi jalannya tuh nggak cuma di jalur utama ya. Dan ini juga jalur hidup by the way, karena ini biasanya digunakan oleh orang-orang atau masyarakat sekitar ini ya untuk ke, aduh apa sih lupa namanya tuh, ke Walahar itu ya, pertigaan Kopel ya, area Walahar gitulah. Ntar dulu ya kak, kita lihat masjid nih, kita mau ini dulu lah, kita mau menghadap sang pencipta dulu nih. Nah ini masjid apa namanya, Abdurrahman kalau nggak salah. Kita udah lama banget nih nggak ke masjid ini. Dulu kita Jumatan di sini ya. Cuma sekarang kita udah lama nggak Jumatan di sini. Udah berapa tahun tuh. Jadi kita akan sedikit menghadap dulu. Nah, udah ya. Tadi kita udah sedikit berdoa supaya channel YouTube kita naik. Ya pokoknya gitulah. Sekarang kita lanjut motovlogan lagi kak. OTW kita ke area Gria ya, kita akan membeli cemilan lah, pokoknya snack-snack. Udah mulai lapar nih, siang-siang belum sarapan. Ini jalurnya sayangnya tidak begitu lebar ya, jadi ketika ada mobil di depan ya macet sih enggak ya, cuma agak males aja sih. Kalau lebih lebar sih lebih bagus of course ya. Nah di sebelah kiri kita itu udah perumahan ya, cuma lupa nama perumahannya apa ya. Nah kita ini memasuki Dusun Pasir Panjang, perkampungan Pasir Panjang. Kalau desanya entah Cibalongsari entah masuknya Duren ini kalau Pasir Panjang ini ya. Nah dulu kita punya teman sih di sini, cowok gitu waktu sekolah ya, cuma nggak tahu deh sekarang masih ada atau enggak ya. Nah ini tuh udah masuk ini ya, pokoknya sebelah Pasir Panjang itu perumahan Gria, udah rame lah pokoknya. Di sini udah mulai banyak tuh para penjual UMKM. Kalau malam rame lah pokoknya daerah sini tuh. Kalau malam rame, pokoknya kalau untuk soal makanan sih di sini oke lah. Di sini juga ada apa ya, ya banyak lah para pedagang, bukan cuma makanan ya by the way, yang lainnya juga ada banyak sih. Aduh tar dulu kak, kita benerin dulu ya, ini lokasi handphone kita agak-agaknya mau jatuh nih. Tar dulu, oke deh, let's go. Nah ini kita udah memasuki jalur utama perumahan Gria Pesona Asri ya. Dan sama sih ya, nggak begitu lebar ya. Untungnya kalau jam segini tuh masih lowong ya jalur tuh. Tapi kalau udah memasuki, aduh apa nih, bulan puasa, apalagi pas mau buka gitu, pas mau maghrib, wah ini macet sih, ini luar biasa. Karena ini bukan cuma motor aja yang lewat, ada mobil box juga ya. Nah ini kita udah ini nih, udah nyampe di lokasi keripik langganan kita ya, yang aduh kita sih nggak tahu ya ini apa ya, lokasinya ada di mana ya, maksudnya tuh bloknya kita nggak tahu, cuma yang jelas ini ada di jalur utama Gria. Jadi kalau dari gerbang sih masuk aja ya ke dalam gerbang perumahan Gria. Pokoknya lokasinya tuh tengah-tengah lah gitu, antara gerbang dan juga perempatan Pasir Panjang itu ya. Nah ini tuh keripik langganan kita harganya tuh dimulai dengan Rp5.000 juga udah dapat keripik singkong aka kasapacip.
dan rasanya ada berbagai macam rasa ya, ada barbecue, ada apa tuh, jagung manis, ada keju, ada balado juga sih. Tapi yang paling kita suka sih jagung manis ya. Jadi ya begitulah, kita nggak begitu suka pedas sebetulnya. Nah ini lokasinya ada di depan itu tuh, penjual daging ayam gitulah. Ya pokoknya untuk teman-teman yang mau nyari keripik ya datang aja ke sini ya. Dan di gereja ini cuma ada 2 penjual keripik ya, setahu kita. Satu yang di sini nih yang kita lagi OTW beli sekarang on the spot ya. Dan satu lagi ada di depan gerbang Gria Pesona Asri. Cuma kalau di depan gerbang Gria itu tuh opennya tuh malam ya. Jadi mulainya opennya tuh jam 5 sore. Kalau yang kita beli sekarang ini kan udah dari pagi ya, udah dari jam 9 jam 10 juga udah tersedia, itu udah available keripik singkongnya. Ah, ada mobil kan? Nah, pokoknya kalau di sini tuh udah dari siang udah open ya. Tapi kalau soal harga sama-sama goceng. Yang di depan gerbang Gria juga goceng, di sini juga goceng. Cuma bedanya kalau yang di depan gerbang Gria itu keripiknya tuh udah dibungkus semuanya. Kalau ini kan kayak manual, di apa tuh ya, dibungkusnya tuh manual gitu dari awal gitu, belum diplastikin gitu. Kalau di depan gerbang Gria mah udah diplastikin semua, jadi kita tinggal angkut aja. Nah oke deh, itu dia ya, kita udah punya keripik. Sekarang kita menikmati perjalanan kita lah ya dengan Honda Beat 110cc menelusuri jalur utama Gria Pesona Asri. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau berbisnis ya, mau bikin startup atau mau jadi penjual UMKM lah gitu, di sini tuh yang paling tepat sebetulnya jualan tuh. Jadi di antara jalur Kosambi Lagasari, di area Gria, di area Pikri Medika, di area Intan, rumah sakit itu ya, ini tuh udah yang paling tepat gitu. Karena perputaran uangnya tuh di sini tuh paling gede gitu. Itu untuk di jalan Kosambi Lagasari. Jadi kalau untuk berbisnis tuh di sini tuh paling wow lah pokoknya. Pokoknya antara pom bensin dan juga perumahan The Kraton, udah di situ aja tuh perputaran uang yang wow gitu. Karena di sini tuh bukan cuma pusat kuliner lah istilahnya tuh. Di sini juga apa ya, semuanya ada lah di sini. Kadang jadi tempat nongkrong juga gitu. Jadi memang di sini spot yang paling menguntungkan kalau teman-teman mau berbisnis. Baik itu levelnya UMKM ataupun levelnya yang sewa ruko yang gede-gede gitu. Cuma karena di sini memang pembelinya itu mayoritasnya paling gede itu penghasilannya tuh cuma UMR Karawang ya, cuma sekitar 5 jutaan gitu. Ya tentu jualannya juga jangan yang aneh-aneh gitu, kayak jangan McD gitu, misalkan jangan Pizza Hut, jangan parfum, karena itu udah otomatis nggak akan laku. Di sini tuh yang laku paling jualannya tuh ya levelnya tuh ya kayak nasi uduk gitu, kayak warteg, kayak padang gitu, yang harganya tuh ya segitu. Apalagi ya yang kayak gitulah, yang minuman goceng gitu, yang nggak aneh-aneh lah gitu. Jadi bukan barang mewah gitu, bukan fancy brand, bukan merek mewah. Kalau pingin laku di sini jualannya tuh yaitu, jadi jualan produk yang merakyat, yang levelnya tuh UMKM gitu, yang levelnya tuh warga gitu. Jadi untuk produk-produk yang menengah ke atas itu otomatis nggak akan laku. Kayak misalkan buka gym itu nggak akan laku lah, parfum nggak akan laku, burger McD, Pizza Hut nggak akan laku gitu. Yang laku tuh di sini ya paling warteg, padang, nasi padang gitu kan, nasi uduk, nasi kuning yang harganya tuh 5.000, 10.000, 15.000, mie ayam, bakso, itu udah pasti laku. Jualan handphone aja di sini nggak akan laku. Kalau jualan handphone ya kalau yang beli pasti ada aja,
tapi sebulan tuh paling cuma satu gitu yang beli handphone ya. Tapi kalau jualan kuota, jualan pulsa ya otomatis laku lah, karena itu kan harganya merakyat. Tapi kalau untuk jualan handphone ya lupakan sajalah. Jualan barang-barang elektronik tuh di sini udah otomatis nggak akan laku sih, nggak akan bisa menutupi biaya sewa ruko ya. Nah itu dia ya, sebentar lagi kita akan nyampe rumah nih. Oke deh guys, sampai jumpa di rumah. Ini dia, kita udah dapat nih ya keripik. Sekarang kita unboxing dulu ya keripik singkongnya, dan kita akan menikmati keripik singkong ini dengan hasil perjalanan kita menggunakan si keong Honda Beat. Nah ini dia, aduh kelihatan kan nih? Nah agak susah ya sebetulnya pakai tangan satu tuh. Nah ini dia guys, harganya cuma goceng. Nah ini pasti rasanya wadidaw deh pokoknya. Kenapa ya? Mana ya? Ini tuh lokasinya ada di Gria ya, tapi masuk gerbang ya. Bloknya sih lupa, cuma di jalur utamanya. Pokoknya masuk gerbang Gria sebelum perempatan Indomaret dan juga Alfa gitu. Jadi tengah-tengah lah pokoknya. Pokoknya di depannya tuh ada pemotongan ayam gitu ya, pedagang ayam. Ya gitulah pokoknya. Dan keripik singkong ini hanya ada dua ya di Gria, setahu kita. Satu yang kita beli tadi ya, yang ada di dalam perumahannya, dan satu lagi ada di gerbang Gria ya. Tapi kalau yang di gerbang Gria itu tuh opennya tuh sore ya, sekitar jam 4 jam 5 sore sampai malam. Kalau yang kita beli ini, yang langganan kita sih dari jam, sekarang juga udah open nih, dari jam berapa sekarang ya? Dari pagi sih jam 10-an lah gitu, udah open gitu, udah available. Rasanya crispy dan rasanya kayak keripik singkong, dan ini rasanya keju gitu ya, jagung manis. Top lah pokoknya, top. Rasanya metal. Nah guys, by the way harganya dimulai dengan goceng ya. Jadi satu kantung ini harganya Rp5.000 kayak goceng. Gue lagi agak sedikit sariawan ya, jadi memang pas ngunyah tuh agak sakit nih area mulut gue, tapi rasanya tetap tok markotop majos maknyos. Oke deh, konten kita itu dulu ya.
Nanti kita berbagi pengalaman lagi ya dengan si Keong Vario ataupun si Keong Honda Beat kita di area Karawang Side B ya. Jadi ini bukan Karawang kota ya, ini Karawang pinggirannya lah gitu. Nanti kalau kita bikin konten di Karawang kota mah saat ini konten kita berada di area Karawang Side B. Oke deh teman-teman, itu aja dulu ya vlog kita di siang hari ini, di awal tahun baru ini. Jadi thank you so much for watching. See you next time. Ciao.